Saudaraku, mari kita duduk sejenak, menenangkan hati dan pikiran kita dari hiruk-pikuk dunia untuk merenungi kumpulan nasihat Islami yang penuh makna. Karena sejatinya, hati manusia butuh siraman hikmah setiap hari agar tidak keras, tidak kering, dan tidak hampa. Nasihat pertama, tidak ada kebaikan dalam suatu urusan yang dipertanyakan agamanya. Renungkanlah, jika kita ragu apakah urusan kita halal atau haram, apakah pekerjaan kita mendekatkan diri kepada Allah atau menjauhkan kita darinya, maka tinggalkanlah. Karena setiap perkara yang samar dan meragukan hanya akan menjerumuskan kita pada hal yang haram. Rasulullah SAW bersabda, tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi. Begitu pula dalam rezeki, jika ada rezeki yang kita ragukan kehalalannya, maka tidak ada kebaikan di dalamnya, meskipun tampak banyak dan menggiurkan. Sebab rezeki yang baik adalah rezeki yang halal dan berkah, yang menenangkan jiwa dan tidak menghalangi doa kita dari dikabulkan oleh Allah. Nasihat kedua, aku tidak pernah menyesal atas diamku, tetapi aku sering menyesal atas kata-kataku. Saudaraku, betapa benar nasihat ini. Berapa banyak kata-kata kita yang menyinggung hati orang lain tanpa sengaja? Berapa banyak lisan kita tergelincir dalam ghibah, fitnah, atau omongan sia-sia? Karena itu para ulama selalu mengingatkan kita untuk memilih diam daripada bicara yang tidak perlu. Diam adalah ibadah jika kita menghindari dosa karenanya. Sebaliknya, bicara bisa menjadi malapetaka jika kita tidak menjaga lisan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nasihat ketiga, setiap amal tanpa keikhlasan, maka itu hanyalah debu yang berterbangan. Saudaraku, inilah hakikat ibadah. Segala amal kita, syalat, puasa, sedekah, dakwah, amal menuntut ilmu, jika tidak diniatkan hanya untuk Allah, maka sia-sia. Allah tidak membutuhkan amal kita, tapi kita yang membutuhkan ridhanya. Imam Al-Ghazali berkata, ikhlas adalah ketika amalmu sama baiknya, ketika disembunyikan maupun ditampakkan. Karena itu, mari kita koreksi niat setiap hari, setiap waktu. Tanyakan pada hati kita, untuk siapa aku melakukan ini? Jika untuk manusia, maka amal itu hanya akan berakhir di dunia. Tapi jika untuk Allah, maka balasannya adalah surga yang kekal. Nasihat keempat, ketahuilah bahwa sabar itu bagian dari iman. Sabar adalah pondasi utama seorang mukmin. Sabar dalam taat, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar menghadapi ujian. Tanpa sabar, kita akan mudah putus asa, mudah marah, mudah berkeluh kesah. Padahal Allah berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Baqarah, Surah 53. Dan Rasulullah SAW bersabda, sabar adalah cahaya. Hadis Muslim. Cahaya yang menuntun kita ketika hidup terasa gelap dan sempit. Cahaya yang menenangkan hati kita saat musibah menimpa. Nasihat kelima, jangan biarkan dirimu terlalu sibuk dengan urusan dunia sehingga lupa pada akhiratmu. Saudaraku, dunia ini hanya sementara. Harta, jabatan, popularitas, semua akan sirna. Tidak ada yang kita bawa ke liang kubur kecuali amal syaleh kita. Karena itu, seimbangkan urusan dunia dan akhirat. Jadikan dunia ladang akhirat dan jadikan setiap aktivitas kita bernilai ibadah di sisi Allah. Rasulullah SAW bersabda, dunia adalah penjara bagi orang mukmin dan surga bagi orang kafir. Hadis Muslim. Artinya orang beriman menahan dirinya dari kemaksiatan dan keserakahan di dunia ini, karena dia tahu bahwa kesenangan hakiki menantinya di akhirat. Nasihat keenam, jadilah orang yang selalu takut kepada Allah meski tak seorang pun melihatmu. Inilah hakikat ihsan,
yaitu beribadah seakan-akan kita melihat Allah. Dan jika kita tidak mampu melihatnya, maka kita yakin bahwa Allah selalu melihat kita. Takut kepada Allah bukan berarti kita menjadi lemah, justru membuat kita kuat menghadapi godaan dunia. Karena kita yakin ada zat yang maha melihat, yang kelak akan membalas setiap amal kita. Rasulullah SAW bersabda, "Takutlah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada." Hadis Tirmizi. Nasihat ketujuh, tidak ada yang merdeka kecuali orang yang dapat menguasai dirinya. Saudaraku, kemerdekaan hakiki bukan sekadar bebas dari penjajahan fisik, tetapi bebas dari belenggu hawa nafsu. Bebas dari amarah yang meluap, bebas dari keserakahan, bebas dari ketakutan kepada manusia, dan hanya tunduk kepada Allah semata. Orang yang mampu menguasai dirinya adalah orang yang paling kuat. Rasulullah SAW bersabda, "Bukanlah orang kuat itu yang menang dalam gulat, tetapi orang yang kuat adalah yang mampu menahan dirinya ketika marah." Hadis Bukhari dan Muslim. Saudaraku, betapa agungnya nasihat-nasihat ini. Mari kita jadikan sebagai pedoman hidup setiap hari, agar langkah kita semakin dekat dengan ridha Allah. Renungkan, amalkan, dan ajarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Semoga Allah senantiasa meneguhkan iman kita, meluruskan niat kita, dan menguatkan langkah kita untuk istiqamah hingga akhir hayat. Dan mari kita subscribe channel ini, juga di-share dan diberi like. Amin ya Rabbal Alamin.